Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah ada beberapa sebab yang memudahkan seseorang untuk bangun sholat tahajud. Perlu kita ketahui, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan keutamaan tersendiri di sholat ini. Tak hanya pahala, akan tetapi juga balasan yang melimpah bagi mereka yang mau bangun dari lelapnya tidur untuk berwudu dan menegakkan salat tahajud. Perintah mendirikan tahajud ini langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatinya, kemudian memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah kabulkan. Yang demikian terjadi pada setiap malam. Sementara Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang bangun malam hari dan membangunkan istrinya, kemudian keduanya salat bersama, maka keduanya dicatat sebagai hamba laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Adapun sebab-sebab yang memudahkan seseorang untuk bangun tahajud, yaitu yang pertama, menjauhi dosa dan maksiat. Mereka yang terbiasa melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya akan keras serta jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, aku bermalam dalam keadaan sehat dan sangat ingin bangun salat malam, dan aku pun telah menyiapkan alat untuk bersuci. Ada apa denganku hingga aku tak sanggup bangun?" Al-Hasan berkata, "Engkau diikat oleh dosa-dosamu. Maka dari itu, jika ingin merasakan kenikmatan berkhaluwat dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, maka jauhilah dosa serta maksiat." Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan sunnah tidur siang. Mereka yang ingin terbangun untuk tahajud, maka di siang harinya lakukanlah tidur siang. Tidur siang ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada hikmah yang tersembunyi di balik tidur siang, yakni tidur siang ini bisa menguatkan jantung, membuat tubuh lebih segar dan membantu agar tidak tidur berlebih di malam hari, sehingga tubuh pun bisa terbangun untuk sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, tidak makan yang berlebihan. Mereka yang kebanyakan makan, maka akan kebanyakan pula minumnya. Jika demikian, maka akan kebanyakan pula tidurnya. Padahal Rasulullah SAW melarang umatnya untuk terlalu banyak makan hingga kekenyangan. Makanlah setelah terasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW agar mudah terbangun di sepertiga malam untuk melakukan salat tahajud. Kemudian yang keempat, tidak terlalu memforsir tubuh di siang hari. Mereka yang terlalu keras memforsir tubuhnya di siang hari, maka ia akan lelah dan tidur lelap di malam harinya. Maka gunakan tubuh dalam bekerja sewajarnya saja dan tidak berlebihan, sehingga di malam hari masih ada tenaga untuk menunaikan qiyamul lail atau salat tahajud. Kemudian yang kelima, menerapkan sunnah sebelum tidur. Agar bisa terjaga dari lelapnya tidur dan mampu salat tahajud, maka terapkanlah sunnah sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya seperti berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas,
surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Meniup kedua telapak tangan lalu mengusap ke seluruh tubuh dari bacaan Al-Quran yang sudah diucapkan. Membaca doa mau tidur dan berbaring di atas samping kanan badan. Dan jangan lupa meniatkan diri untuk bangun di 1/3 malam untuk melakukan salat tahajud. Nah, itulah sahabatku, ada 5 sebab yang memudahkan seseorang untuk bangun salat tahajud. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.